Ini saya mau ngasih tahu nih, tutorial cara membedakan Habib asli dan juga Habib gadungan. Cara membedakan Habib asli dan juga palsu. Bagaimana caranya, Habib? Oke, karena di zaman sekarang ini banyak nih yang ngaku-ngaku Habib, yang nipu umat, ngerjain umat kesana kemari, ya. Pokoknya antum harus hati-hati. Nah, solusinya bagaimana? Cara membedakan dia Habib asli atau palsu? Solusinya adalah tanyakan buku nasabnya. Tanyakan buku nasabnya. Kurang lebih contoh buku nasabnya seperti. Jika kalau ada masyarakat nanya ke saya, Habib Novel asli atau palsu, maka saya katakan saya punya paspor Habib. Ananda dapat pengakuan Sayyid dari mana? Ananda punya nggak pengakuan sebagai seorang Sayyid dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf, dari leluhur, ya, dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf, leluhur Ananda? Dari mana coba? Dari Yaman atau dari Irak? Punya nggak? Seorang Sayyid Syarif itu biasanya punya. Ini buku nasabnya Mahdi, dan Mahdi keturunan ke-37 insya Allah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38, sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Di Maktab Daim ini jelas ada stempelnya, ya, ada stempelnya jelas, sehingga tidak mudah dipalsukan. Datuk-datuk kami dulu, buyut-buyut kami dulu sudah tercatat di Naqobah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di Jazirah Arab sebelum keluarga Ba'alawi datang ke Indonesia. Itu sudah tercatat di sana, di Damaskus, di Jordan, di Turki, di Maroko, sudah ada catatannya. Nah, ya, jadi nggak perlu. Kalau mau ngecek data keluarga kami, cek di Maroko ada, di Jordan ada, ya, kemudian di Damaskus ada, di keluarga besar Naqobah Sayyid Syarif Sa'iduddin Al-Jabawi. Terus kemudian di Maroko, di Al-Idrisiyah ada. Kemudian ada urutan-urutan nasabnya. Nih, ada seperti ini. Coba lihat ini. Ini adalah syahadah Qoror Tahqiq Nasab Datuk saya. Nah, coba nih dilihat. Tuh, ada Sayyid Syarif Sa'idullah Syahir Bisyaiban, Tunisia. Tuh lihat. Tuh banyak stempel kan. Ini dari Persatuan Naqobah Sayyid-Sayyid seluruh dunia. Punya nggak? Ananda punya nggak yang kayak gini? Ini dari negara asal, bukan dari Jakarta. Nah, ini ada stempel dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di Yaman. Nah, ini dari negara-negara lain, dari Irak, Kuwait, Jordan, Mesir, ya, Maroko, Maghrib, ya. Oh, kan? Banyak ini. Dan ini adalah buku nasab yang bisa dipercaya. Kalau buku-buku nasab yang lain itu pemalsu nasab, saudara sekalian. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Nah, ini dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf yang lainnya. Tuh ada foto saya. Ini baru beberapa ini. Saya punya banyak. Kok bisa banyak? Ya karena ini bentuk kesaksian dari bani-bani yang lainnya yang masih keluarga dengan kita. Tuh kan. Nah, Sayyid Sa'idullah. Tuh. Syahir Bisyaiban. Nah, ini coba lihat. Itu bukan ditulis Habib. Saya bukan Habib. Nah, nama lembaganya adalah Ar-Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah itu berdiri tahun berapa? 1928. Dan itu hanya ada di Indonesia. Dan Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia ini bukan cabangnya bukan cabang atau perwakilan lembaga nasab yang ada di Yaman. Bahkan keluarga Ba'alawi sendiri yang ada di Yaman pernah datang ke Indonesia dan mengatakan bahwa Rabithah Alawiyah ini bukan cabangnya dari Yaman. Paling mudah nanya mana surat dari Maktab Ad-Daimi, ya, sebagai lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling sahih di Indonesia untuk nasab, ya, Bani Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia. Gak usah merasa paling sahih, merasa paling benar, gak usah. Ya, apalagi Anda mengatakan, nasab dzurriyyah Rasul itu paling sahih, harus ada bukti, ada isbat dari Rabithah Alawiyah. Ini salah besar. Yaitu Rabithah Alawiyah punya Maktab Ad-Daimi. Maktab Ad-Daimi itu suatu lembaga di Indonesia yang mencatat nasab anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau ngaku Sayyid, tunjukkan buktinya. Ya, Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul. Sayyid Ahmad
bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Muhammad al-Bakir bin Ja'far as-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali karamallahu wajhah. Minta pengakuan dari Irak, dari Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf, Ahlul Bait, Iraq, Al-Iraq, fil Iraq. Kenapa harus minta dari Irak? Ya karena Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak, kan gitu. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid, tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia, Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Nah, saya punya password Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi ya. Dikeluarkan Maktab Ad-Daimi, Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah. Anda bisa jawab nggak? Yang menjamin Rabithah Alawiyah Indonesia ini siapa? Kalau antum ini asli, kami butuh bukti nasab. Ya, bukti nasab yang ada stempel Rabithah Alawiyah Maktab Ad-Daiminya ada. Ada stempel dari Maktab Ad-Daimi. Kami kalau itu bisa percaya antum Habib. Kalau enggak, ya kami belum bisa percaya. Itu Raja Jordan, ya, Raja Jordan itu dzurriyyah Rasul asli. Apakah dia mendaftarkan nasabnya di Rabithah Alawiyah? Raja Maroko, Sayyid Syarif Maula, asli tuh Al-Idrisiyah, ya, kerajaan Al-Idrisiyah. Apakah nasabnya dicatat oleh Rabithah Alawiyah? Apakah Raja Maroko itu melaporkan nasabnya ke Rabithah Alawiyah? Berarti insya Allah asli. Ya, Karena masalah sudah nasabnya ya terverifikasi di Maktab Ad-Daimi. Itu para Sayyid Syarif seluruh dunia, apakah daftar ke Rabithah Alawiyah? Di masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini, jangan ragu. Jangan gitu dong. Kalau nggak ada stempel Rabithah Alawiyah, palsu semuanya. Nasabnya palsu, ngaku-ngaku. Seolah-olah Rabithah Alawiyah satu-satunya lembaga nasab yang resmi. Rabithah Alawiyah adalah satu-satunya lembaga nasab yang paling valid di dunia. Jangan gitu dong. Jadi tolong ya, jangan ada dusta di antara kita. Ngakunya bahasa Iban Al-Idrisi. Jujur, jangan sotoy deh ngebahas-bahas soal nasab. Kalau nanti orang aja di Rabithah Alawiyah nggak diakui. Ya, nggak butuh, nggak ada manfaatnya. Nggak usah diaku-akuin lah. Nggak, kami nggak mau. Kami bukan Ba'alawi. Kami menjadi orang pribumi itu sudah Masya Allah luar biasa. Dia ngakunya bahasa Iban Al-Idrisi katanya. Sedangkan Rabithah Alawiyah aja nggak ngakuin dia itu Habib. Kami nggak butuh pengakuan dari siapapun. Kami nggak butuh pengakuan dari Rabithah Alawiyah atau apa semacamnya. Kan memaksakan diri. Kalau memang Anda tidak diakui oleh Rabithah Alawiyah, ya lapang dada legowo. Ya. Kalaupun misalkan Anda mengaku nih, saya keturunan Wali Songo, ya hayya, marhaba, datang ke Rabithah Alawiyah, diurusi nasab. Saya nggak pernah ke Rabithah Alawiyah sama sekali. Apalagi daftar. Nggak pernah. Cek data saya. Kalau ada yang mau bersaksi, saya pernah datang ke kantor Rabithah Alawiyah, saya mendaftarkan nasab saya, sebutkan nama orangnya, ya, tunjukkan Nah siapa. sekarang gini, kalau misalkan emang ada kiai nyambung nasabnya, keturunannya, datang ke Rabithah Alawiyah, terus ngobrol-ngobrol, ya kan, musyawarah, ya kan, musyawarah, oh ternyata masih nyambung ya, alhamdulillah, ahlan sahlan. Kita nggak manggil kiai lagi, manggilnya langsung Habib, ahlan, gitu, sahlan, wa marhaba. Nggak dipanggil Sayyid nggak ada masalah. Nggak dipanggil Syarif nggak ada masalah. Apalagi dipanggil Habib, ogah. Malah jadi fitnah. Nggak menguntungkan, malah merugikan buat saya. Makanya kalau misalnya mau nyari data saya di Rabithah Alawiyah, sampai kiamat kurang setengah hari nggak bakalan ada. Dan keluarga besar kami nggak perlu diakuin oleh Rabithah Alawiyah. Nggak perlu mendaftar ke Rabithah Alawiyah. Kenapa? Lawang kami ini bukan keturunan dari Alawi bin Ubaidillah, kok daftar ke situ? Ini salah lapak. Jadi nggak ada lagi manggil kiai-kiai lagi, langsung panggil Habib. Jadi jangan dipelintir. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Saya tidak diakui sebagai dzurriyyah Rasul, tidak ada masalah. Karena kami, keluarga kami tidak pernah mengaku sebagai dzurriyyah Rasul dari dulu. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Gak usah sekarang-sekarang, baru sekarang rame, Habaib ini namanya lagi harum, kemudian langsung, ini ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib, Kiai Fulan ternyata Habib loh. Buktikan datanya, hadirkan, terus datang ke Rabithah Alawiyah, musyawarah dari situ, isbat dari situ. Ya kan? Rabithah Alawiyah nggak ngakuin saya, nggak ada masalah. Lagian siapa yang minta pengakuan dia? Siapa yang minta pengakuan Anda? Siapa yang minta pengakuan Rabithah Alawiyah? Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya nggak diakuin sebagai dzurriyyah Rasul, nggak apa-apa. Saya nggak butuh itu kok. Itu ada yang komentar yang negatif, oh, macem-macem. Ada yang bilang saya ini dzurriyyah ini kayak dzurriyyah ini kayak. Lu kok tahu? Kamu ini siapa?
Apalagi komentarnya pakai akun fake. Pakai fake account. Ini kan nggak berani namanya. Nggak gentle. Wong bukan keluarga saya kok tahu keluarga saya. Urusannya apa? Yang tahu nasab seseorang itu ya keluarganya sendiri, bukan orang lain. Saya nggak ada masalah. Anda bilang misalnya, saya zuriyahnya Fir'aun. Silakan, kalau Anda senang silakan. Oh, saya zuriyahnya Dajjal. Oh, Zulfikar itu anak cucunya Dajjal. Lo monggo silakan. Baik, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.